One, two, one, two, three, four. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, Kewirausahaan, ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Inovasi Risiko dan Strategi Kewirausahaan. Next. Dengan anggota kelompok yaitu Eka Rianovita Sirait, M. Dimas Nugraha, dan dengan saya sendiri, Denny Sanjaya. Pokok pembahasan yang akan dibawakan pada presentasi kali ini yang pertama adalah strategi kewirausahaan, kedua matriks strategi kewirausahaan, yang ketiga menggunakan matriks strategi kewirausahaan, dan yang keempat adalah kesimpulan. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu strategi kewirausahaan. Yang pertama adalah pentingnya inovasi dan risiko dalam usaha kewirausahaan. Karena inovasi dan risiko itu saling berhubungan satu dengan lain dalam kewirausahaan. Yang kedua adalah strategi terbaik bergantung pada situasi. Jadi sebagai entrepreneurship kita harus mengetahui situasi keadaan dalam kewirausahaan kita sendiri. Yang ketiga adalah setiap wirausahaan harus dapat meneliti usaha bisnisnya sendiri. Sebagai contoh, dia harus memahami kelemahan dan kelebihan dari bisnis tersebut. Yang keempat adalah menggunakan konsep kontingensi dari usaha kewirausahaan. Model kontingensi ini bermaksud agar bagi entrepreneurship pemula atau belum canggih dalam mengelola usaha lebih baik dan lebih paham lagi ke depannya untuk mengelola kewirausahaan. Selanjutnya, untuk materi kedua akan dibawakan oleh Dimas Nugraha. Untuk Dimas, dipersilahkan. Baiklah, yang kedua adalah matriks strategi kewirausahaan. Nah, matriks strategi kewirausahaan ini dapat diartikan sebagai model situasional yang menyarankan strategi dan taktik yang tepat untuk usaha baru dan yang sedang berlangsung sebagai tanggapan terhadap identifikasi berbagai tingkat inovasi dan risiko usaha. Nah, faktor situasi ini terbagi menjadi dua, yaitu inovasi dan risiko. Nah, inovasi didefinisikan sebagai penciptaan sesuatu yang baru dan berbeda. Dalam hal pengukuran, semakin baru dan berbeda produk atau layanan yang diusulkan, semakin tinggi skor pada skala pengukuran. Selanjutnya ada risiko. Nah, risiko ini didefinisikan sebagai probabilitas kerugian finansial yang besar. Nah, kerugian yang besar ini bisa disebabkan oleh usaha wirausahawan yang gagal dan seberapa serius kerugian finansial yang ditimbulkan. Selain itu juga melibatkan ancaman non-finansial seperti kerusakan reputasi perusahaan tersebut. Selanjutnya ada hasil gabungan matriks. Nah, hasil gabungan matriks ini menggabungkan variabel situasional, inovasi, dan risiko ke dalam model visual. Kami memperoleh matriks strategi kewirausahaan 4 sel yang ditunjukkan pada gambar 1 yang mirip dengan beberapa model matriks terkenal seperti Boston Consulting Group Matrix. Nah, dalam matriks tersebut, yang pertama adalah matriks I besar dan R kecil, menunjukkan inovasi yang tinggi atau situasi risiko yang rendah. Nah, usaha semacam itu akan melibatkan ide yang benar-benar inovatif, namun menghadirkan sedikit risiko. Risiko mungkin rendah karena usaha tersebut membutuhkan sedikit investasi. Contohnya yang terdapat pada perusahaan elektronik, yaitu Google. Nah, mereka itu memulai bisnisnya itu di ruang bawah tanah atau garasi seseorang dengan investasi yang sedikit. Nah, selanjutnya ada I besar dan R kecil yang dapat diartikan sebagai inovasi yang tinggi dengan risiko yang tinggi. Nah, sel kanan atas matriks menunjukkan inovasi tinggi dan risiko tinggi.
Seperti di sel kiri atas, usaha ini melibatkan produk atau layanan inovatif, tetapi di sini risikonya tinggi, baik karena investasi keuangan awal harus tinggi, atau karena risiko kompetitor yang lebih besar. Nah, selanjutnya ada I kecil dan R besar, atau dapat diartikan sebagai inovasi rendah dan risiko yang tinggi. Nah, dalam situasi ini memungkinkan sebagian besar awal bisnis baru melibatkan entry non-inovatif di bidang yang sudah mapan. Sebagian besar bisnis baru berukuran kecil melibatkan cukup banyak investasi dan didirikan dalam persaingan langsung dengan bisnis serupa lainnya. Nah, selanjutnya ada I kecil dan R kecil, yaitu inovasi rendah dan risiko rendah. Nah, beberapa usaha ini jatuh ke sel kiri bawah, di mana I kecil, R kecil, di mana tidak hanya inovasinya rendah, tetapi risiko juga rendah. Risiko bisa rendah jika diperlukan investasi minimal atau jika permintaan pasar kuat dan persaingan lemah atau tidak ada sama sekali. Beberapa bisnis jasa seperti pembersihan rumah atau kantor atau penyetelan piano membutuhkan investasi finansial yang minimal. Baik, terima kasih untuk Dimas. Selanjutnya materi 3 akan dibawakan oleh Eka. Untuk Eka, dipersilakan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan matriks strategi kewirausahaan. Pada gambar dapat kita lihat ada 4 kolom, yaitu keterkaitan antara resiko dengan inovasi. Pada kolom sebelah kiri bagian atas dapat kita lihat ada inovasi yang tinggi dengan tingkat resiko yang rendah. Di kolom sebelah kiri paling bawah terdapat inovasi yang rendah dengan tingkat resiko yang rendah. Di sebelah kanan paling atas terdapat inovasi yang tinggi dengan tingkat resiko yang tinggi. Di sebelah kanan yang bawah terdapat inovasi yang rendah dengan tingkat resiko yang tinggi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana penggunaan matriks strategi kewirausahaan. Ketika situasi inovasi yang tinggi dengan tingkat resiko yang rendah, posisi ini sangat diinginkan untuk sebuah usaha dan strategi yang tepat untuk mengambil keuntungan. Mengapa? Karena pada posisi ini, usaha dapat bergerak lebih cepat, melindungi inovasi, mengunci investasi dan biaya pengoperasian melalui sistem kontrol dan kontrak. Nah, untuk operasi internal, tempatkan fokus utama pada biaya dengan menggunakan sistem pemantauan dan kontrol. Bekerja untuk mengontrol biaya eksternal, menegosiasikan kontrak jangka panjang dengan perlindungan terhadap kenaikan biaya yang tidak dapat diterima. Strategi dasar terhadap situasi ini adalah tetap tinggal pada inovasi yang tinggi dengan tingkat risiko yang rendah, serta menjauhkan para pesaing. Banyak perusahaan baru berteknologi tinggi memiliki usaha yang saat ini tampak sedang dalam sebuah posisi saat ini. Misalnya, sebuah perusahaan MCAV Associate yang memproduksi perangkat lunak antivirus melisensikan daripada menjual perangkat lunak mereka dan mendistribusikan perangkat lunak melalui internet, bukan melalui surat. Usaha ini sangat inovatif, bukan? Namun menimbulkan biaya yang relatif rendah dan risiko bisnis bagi perusahaan sehingga menghasilkan yang ideal pada situasi inovasi yang tinggi dengan tingkat risiko yang rendah. Selanjutnya, ada inovasi yang tinggi dengan tingkat risiko yang tinggi. Posisi ini menyebabkan kesuksesan usaha di masa depan menjadi kurang pasti, karena mengurangi risiko dengan menurunkan biaya investasi dan operasi, menjaga inovasi, mengalihdayakan operasi investasi tinggi, serta opsi usaha patungan. Tindakan yang ideal untuk menangani posisi saat ini adalah berpindah dari posisi inovasi yang tinggi dengan tingkat risiko yang tinggi menuju ke inovasi yang tinggi dengan tingkat risiko yang rendah. Tetapi biasanya akan lebih layak hanya untuk mengurangi risiko dalam tingkat inovasi yang tinggi dengan risiko yang tinggi. Selanjutnya ada tingkat inovasi yang rendah dengan tingkat risiko yang tinggi.
Seperti yang telah dibahas, sebagian besar tingkat inovasi usaha rendah, namun dalam banyak kasus bisnis secara inheren berisiko, dan dengan demikian, sebagian besar perusahaan berada di ujung bisnis tradisional dari kontinum kewirausahaan dan menemukan diri mereka dalam situasi saat ini. Menurut Rahman dan kawan-kawan pada tahun 1996. Hal ini terutama berlaku untuk perusahaan kecil, baik yang baru maupun yang sudah mapan. Kebanyakan bisnis baru tidak terlihat inovatif, namun pelaku bisnis kebanyakan umumnya mengambil risiko finansial yang sudah sangat besar. Seperti pada paruh atas matriks strategi kewirausahaan, strategi yang ideal adalah bergerak ke situasi inovasi yang rendah dengan tingkat risiko yang rendah, mengurangi risiko secara signifikan, atau idealnya bergerak ke inovasi yang tinggi dengan tingkat risiko yang rendah. Namun, melekat pada pilihan bisnis tertentu seperti perangkat lunak, pembersih kering, restoran, atau apapun adalah tingkat investasi keuangan tertentu yang diperlukan, yang umumnya dalam konteks sebagian besar aset keuangan terbatas pengusaha, menimbulkan risiko keuangan yang signifikan. Meskipun beberapa upaya dapat dilakukan untuk menurunkan biaya investasi yang diperlukan atau untuk menemukan sumber pembiayaan yang lebih baik dan lebih murah. Selanjutnya ada posisi inovasi yang rendah dengan tingkat resiko yang rendah juga. Dalam situasi inovasi rendah dengan tingkat risiko yang rendah, ada usaha yang aman tetapi konservatif. Bagaimana? Contohnya itu dia memiliki inovasi yang rendah dengan tingkat risiko yang rendah, tetapi memiliki potensi hasil yang rendah. Jadi tidak ada perkembangan terhadap bisnis yang dijalankan. Biasanya diperlukan investasi dan biaya operasi yang minimal, dan strategi logisnya adalah mengenali pertumbuhan dan batasan laba dari situasi tersebut, dan memastikan bahwa hal itu dipahami dan dapat diterima oleh pemilik bisnis. Contohnya, apakah dokter yang memilih membuka praktik di kota kecil memahami batasan praktik tersebut? Jika tidak, maka pergerakan ke pasar yang lebih besar dan lebih kompetitif akan menjadi strategi yang tepat. Next ke sebelumnya. Nilai matriks strategi kewirausahaan memungkinkan wirausahaan, baik itu pemimpin, manajer, ataupun yang lainnya, untuk memilih matriks yang paling sesuai dengan karakteristik usaha yang sedang mereka jalankan. Kemudian, menggunakan model tersebut untuk menentukan strategi apa saja yang diperlukan yang paling efektif untuk setiap usaha yang sedang mereka jalankan. So, tentu saja sel-sel tertentu lebih diinginkan daripada yang lain. Misalnya, pasti kebanyakan pengusaha menginginkan tingkat inovasi yang tinggi dengan resiko yang rendah daripada tingkat inovasi yang rendah dengan resiko yang tinggi. Namun, usaha bisnis yang terakhir, usaha bisnis yang pada posisi inovasi yang rendah dengan tingkat resiko yang tinggi, umumnya lebih umum daripada yang inovasi yang tinggi dengan tingkat resiko yang rendah. Resiko lebih lazim di dunia bisnis daripada inovasi, menurut pendapat Lamkin dan Des tahun 1996. Oleh karena itu, implikasi matriks strategi kewirausahaan ada dua. Yang pertama, karena situasi tertentu atau sesuai dengan posisi dari matriks strategi kewirausahaan, lebih disukai daripada yang lain. Satu set strategi yang tepat melibatkan perpindahan dari satu matriks ke matriks lainnya, umumnya meningkatkan inovasi dan mengurangi resiko. Kedua, karena perpindahan dari satu matriks ke matriks lainnya seringkali tidak memungkinkan. Rangkaian strategi kedua melibatkan peningkatan inovasi dan pengurangan resiko dalam sebuah matriks. Untuk menggunakan matriks strategi kewirausahaan,
pengusaha harus mampu menganalisis usahanya dan kemudian menempatkannya ke dalam salah satu dari keempat matriks tersebut. Seperti kebanyakan model matriks 2x2, beberapa ide usaha baru atau usaha yang sudah ada mungkin tampak jatuh pada garis pemisah antara sel. Namun, sebagian besar ide atau aktivitas kewirausahaan harus masuk ke dalam satu sel atau sel lainnya. Setelah matriks atau sel yang sesuai diidentifikasi, maka diskusi dan strategi tertentu menjadi relevan. Seperti contoh pada gambar 2, merangkum strategi yang sesuai untuk masing-masing dari 4 matriks kewirausahaan. Next. Next. Terima kasih untuk Eka. Selanjutnya kesimpulan akan dibawakan oleh saya sendiri. Usaha atau bisnis. Jadi, jika pengusaha memiliki inovasi yang tinggi, maka berdampak kepada kekayaan, sehingga dampak positifnya itu meningkatnya perekonomian dalam usaha tersebut. Sebaliknya, jika risiko dalam usaha tersebut lebih tinggi, maka dampaknya itu usaha itu harus mengetahui situasi agar meminimalisir terjadinya risiko, sehingga dampak buruk yang terjadi akan lebih berkurang. Jadi, usaha bisnis dicirikan oleh sebagai tingkat inovasi dan risiko. Sementara baik inovasi rendah maupun inovasi tinggi memiliki tempat dan nilai dalam ekonomi negara manapun. Perusahaan dengan inovasi tinggi menciptakan lebih banyak kekayaan dan memiliki dampak positif, terutama pada perekonomian, menurut National Academic Press. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau yang terjadi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.